Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi ya. Oke, kegiatan ekonomi itu ada 3 ya. Yang pertama itu ada kegiatan produksi, yang kedua distribusi, dan yang ketiga konsumsi. Kita akan bahas satu-satu ya. Kita akan coba jelaskan. Yang pertama kegiatan produksi. Kegiatan produksi itu adalah kegiatan menghasilkan suatu barang, bisa juga dengan menambah nilai guna barang atau jasa, itu namanya kegiatan produksi. Nah, di dalam menambah nilai guna suatu barang atau dalam bahasa asingnya utilitas ya, itu berbeda-beda, dibedakan menjadi 4. Yang pertama yaitu nilai guna bentuk atau dalam bahasa asingnya from utility, yang artinya suatu barang akan memiliki nilai guna apabila telah mengalami perubahan bentuk. Contohnya di sini misalnya kacang kedelai. Kacang kedelai akan bertambah nilainya jika dirubah bentuknya, misalnya menjadi tahu atau tempe. Dan yang kedua ada nilai guna tempat atau place utility, yang artinya nilai guna suatu barang akan lebih tinggi karena perbedaan tempat. Jadi di sini contohnya misalnya pasir. Pasir akan lebih berguna jika berada di toko bangunan. Dan yang ketiga ada nilai guna waktu atau time utility, yang artinya nilai guna suatu barang akan bertambah kalau barang tersebut digunakan pada saat yang tepat. Contohnya jaket. Jaket akan berguna jika digunakan pada waktu dingin. Terus contoh lain misalnya payung. Payung akan berguna jika digunakan pada waktu hujan. Dan yang terakhir nilai guna kepemilikan atau ownership utility, yang artinya nilai guna barang akan bertambah apabila barang tersebut telah berpindah kepemilikannya. Contohnya sepatu. Sepatu yang di toko itu akan berguna jika dibeli oleh orang dan dipakai oleh orang tersebut. Nah, itulah nilai guna barang ya, ada 4. Nah, sekarang orang yang atau lembaga yang menghasilkan barang atau jasa atau menambah nilai guna barang atau jasa itu disebut sebagai produsen. Nah, produsen dalam melakukan produksi itu ada 3 hal yang harus diperhatikan. Di sini dalam bahasa asing ya. Yang pertama itu ada what. What di sini artinya apa. Maksudnya di sini produsen harus memikirkan apa saja yang harus dilakukan, misalnya kayak seperti bahan yang akan digunakan, terus tujuan dari produksi. Nah, itu berkaitan dengan what. Yang kedua ada how. How itu artinya bagaimana. Jadi di sini maksudnya seorang produsen harus memikirkan bagaimana menghasilkan barang dan jasa berkaitan dengan tenaga kerja, modal, dan bahan-bahan yang akan digunakan. Yang kedua itu adalah whom. Whom di sini artinya siapa. Ini kaitannya dengan siapa yang akan menjadi sasaran hasil dari barang produksi, atau siapa yang akan menyalurkan dari barang produksi tersebut juga harus dipikirkan oleh seorang produsen. Nah, di sini tujuan seorang produsen memproduksi barang atau menghasilkan barang yaitu yang pertama untuk memenuhi kebutuhan konsumen, dan yang kedua memperoleh keuntungan, dan yang ketiga menjaga kontinuitas barang dan jasa. Jadi ketersediaan barang akan selalu ada, itu maksudnya dari kontinuitas barang dan jasa. Pada zaman dulu nenek moyang kita sudah melakukan kegiatan untuk gimana memenuhi kebutuhan. Cuman pada zaman dulu itu dilakukan dengan cara berburu dan meramu, atau dalam bahasa asing food gathering. Karena pada waktu itu masih dalam berpindah-pindah atau nomaden ya. Jadi kegiatan untuk memenuhi kebutuhan nenek moyang kita itu dengan berburu dan meramu.
setelah itu dia menetap dan melakukan memenuhi kebutuhannya dengan cara bercocok tanam. Nah, di sini mereka sudah menggunakan alat-alat yang sederhana seperti panah, tombak, kampak, dan jaring dalam memenuhi kebutuhannya. Dalam melakukan produksi itu ada 4 faktor. Yang pertama faktor alam, yang kedua faktor tenaga kerja, yang ketiga faktor modal, dan yang terakhir adalah kewirausahaan. Nah, faktor alam dan faktor tenaga kerja itu disebut sebagai faktor produksi asli karena dengan dua faktor tersebut manusia sudah dapat menghasilkan barang. Sedangkan faktor modal dan faktor kewirausahaan disebut sebagai faktor produksi turunan karena faktor ini sebagai hasil dari faktor produksi asli. Nah, apakah itu faktor produksi alam? Yang pertama tadi ya, faktor produksi alam adalah faktor produksi yang disediakan oleh alam sebagai bahan mentah atau bahan baku produksi. Nah, di sini contohnya ada tanah. Tanah itu bisa dipakai untuk lahan pertanian, untuk mendirikan pabrik, perkebunan, atau tempat peternakan, dan lain-lain. Yang kedua ada hutan. Hutan ini sebagai penghasil bahan mentah atau kayu. Dan yang ketiga ada lagi barang-barang tambang. Barang-barang tambang ini contohnya emas, biji, besi, minyak bumi, dan gas alam. Dan yang terakhir ada lagi contohnya air, yaitu dapat digunakan sebagai perairan atau bahan baku lainnya. Yang kedua faktor produksi tenaga kerja, yaitu sumber daya manusia yang dapat digunakan kemampuannya untuk proses produksi. Untuk tenaga kerja di sini dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama tenaga kerja terdidik atau skilled labor, yaitu tenaga kerja yang menempuh pendidikan formal, contohnya tenaga dokter, guru, dan konsultan. Yang kedua itu ada tenaga kerja terlatih atau trained labor, yaitu tenaga kerja yang memiliki keterampilan yang terlatih, contohnya montir, sopir, dan penjahit. Dan yang terakhir itu ada tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, yaitu tenaga kerja yang tidak punya keterampilan seperti tukang sapu, tukang sampah, dan kuli bangunan. Yang ketiga yaitu dari faktor produksi tadi, yaitu faktor produksi modal, yaitu segala hasil produksi yang dibuat manusia dengan tujuan untuk menghasilkan barang-barang atau jasa lainnya. Di sini modal tidak hanya berupa uang, tetapi bisa juga berupa barang. Contoh modal berupa barang yaitu gedung, mesin, bahan mentah, atau bahan baku yang digunakan dalam proses produksi. Yang keempat itu ada faktor kewirausahaan, yaitu kemampuan seseorang atau beberapa orang untuk menghasilkan semua faktor produksi agar dapat menghasilkan barang tertentu. Nah, itu penjelasan dari kegiatan produksi yang menghasilkan barang atau menambah nilai guna suatu barang. Nah, yang kedua sekarang kita lanjut ke kegiatan distribusi. Apakah kegiatan distribusi itu? Kegiatan distribusi adalah kegiatan untuk menyalurkan barang atau jasa dari seorang produsen ke konsumen atau dari pembuat ke pemakai. Lembaga atau orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut dengan distributor. Nah, itu kegiatan distribusi. Dan yang ketiga kita lanjut ke kegiatan konsumsi. Apakah itu kegiatan konsumsi? Kegiatan konsumsi yaitu memakai, menggunakan, atau menghabiskan kegunaan suatu barang baik secara berangsur-angsur maupun sekaligus. Atau intinya pokoknya yaitu menghabiskan, menggunakan, atau memakai, itu disebut dengan konsumsi. Nah, orang yang melakukan kegiatan konsumsi atau yang melakukan kegiatan menghabiskan, memakai, itu disebut dengan konsumen.
Nah, di sini konsumen atau pemakai itu dibedakan menjadi tiga, yaitu yang pertama ada rumah tangga keluarga, yang kedua ada rumah tangga perusahaan, dan yang terakhir ada rumah tangga ekonomi atau negara. Ya, itu tiga pelaku kegiatan konsumsi. Oke, semoga dapat dipahami. Oke, untuk tugasnya nanti bisa dilihat di deskripsi di bawah video ini ya. Silakan nanti dibaca lalu dikerjakan. Bagi yang sudah menyimak dan menonton video ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya di kolom komentar dengan mengisi hadir plus nama lengkap. Terima kasih.